beserta ibu bapak guru yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita bacakan puji syukur kehadirat Ilahi bahwasanya kita pada hari ini bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita limpahkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini ada beberapa acara yang akan kita mulai. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari lawan kepala sekolah, yang ketiga penyampaian destinasi budaya positif, dan yang terakhir adalah penutup. Yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan acara yang kedua, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, terutama untuk Ibu calon guru penggerak yang saya hormati dan saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Ilahi yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di acara di pagi hari ini. Sholawat serta salam semoga selamanya tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, sengaja kita berkumpul di ruangan ini pada hari ini, yaitu untuk membicarakan masalah budaya positif di lingkungan sekolah kita. Bagaimana caranya untuk menumbuhkan terhadap anak didik kita supaya mereka terbiasa dengan budaya yang positif. Salah satu contoh umpamanya, bila anak tersebut melihat ada sampah di sekitarnya, mereka dengan sadar dan ikhlas mengambil sampah tersebut. Itu salah satu contoh budaya positif di lingkungan sekolah. Ada lagi yang lain, seumpamanya kakak-kakak kelas anak tersebut melihat adik-adiknya yang apalagi ada yang nangis atau yang sedang bergurau dengan temannya yang bisa membahayakan, mereka sebagai kakak kelasnya bisa melerainya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi sekali lagi, marilah kita memberikan motivasi kepada anak-anak didik kita agar mereka terbiasa dengan budaya yang positif. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru semuanya. Akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan ini. Acara yang kedua yaitu acara yang ketiga yaitu penyampaian destinasi budaya positif kepada Bu Rina kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata
bisa berkumpul di acara diseminasi budaya positif. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan yang saya hormati rekan Bapak dan Ibu Guru SDN Cikesik 2. Saya berdiri di sini bukan ingin menggurui Bapak dan Ibu. Saya hanya ingin sharing tentang diseminasi budaya positif yang telah saya pelajari di pendidikan guru penggerak. Materi yang akan saya sampaikan yang pertama yaitu tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Sebelumnya tentu kita sadari bahwa budaya positif ini sangat penting diwujudkan atau dibangun di dalam lembaga sekolah, terutama untuk murid-murid kita supaya menjadi murid yang berkualitas dengan bisa mengembangkan minat dan bakatnya secara positif. Nah, sebelumnya di sini ada sebuah seperti games atau apa ya, kita bisa menggenggamkan tangan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah menghafalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Kemudian karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, di sisi lain tugas B atau rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan. Teman B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Jadi ketika kita mempunyai sesuatu, kita ibaratkan dengan kepalan tangan. Nah, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu semua, ketika kita mempunyai sesuatu, ada orang lain yang membujuk, yang merayu, menggoda. Nah, apakah kita akan terbujuk rayuannya atau akan tetap pada pendirian kita dengan mengepalkan tangan kita? Bagaimana Bapak Ibu? Tetap di kepal. Tetap di kepal. Tetap pendirian kita. Tetap dengan pendirian kita. Artinya bahwa kita itu punya potensi, punya kemampuan. Kemudian kita itu punya pendirian bahwa kita tidak bisa terpengaruh oleh orang lain. Nah, tanggapan reflektifnya, ya tadi pertanyaan pertama dan kedua bervariasi antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepala tangannya. Jadi kita lihat dulu sesuatunya itu apa ya, apakah dapat kita berikan atau dapatkah kita terbujuk rayunya ataupun kita tetap pendiriannya, itu tergantung kepada keputusan kita. Berarti kita berhak memutuskan apa yang akan kita laksanakan. Pertanyaan ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol? Nah, yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan rekannya. Nah, apakah Bapak dan Ibu ingin dikontrol oleh orang lain? Tidak. Nah, kita itu punya kontrol terhadap diri kita sendiri. Ya, kita itu harus bisa mengontrol apakah kita akan berbuat kebaikan atau sebaliknya. Nah, jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atau yang mengepalkan tangan. Nah, apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Nah, di sini ada teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dan dinamakan
choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, yang terjadi saat ini ada makna kontrol. Nah, Dr. William Glasser ini meluruskan ya. Yang pertama yaitu ilusi. Ilusi itu berarti khayalan. Pendapat kita ya, pendapat kita itu ilusi guru mengontrol murid. Nah, bahwa itu hanya sebuah ilusi ya. Jadi guru mengontrol murid. Ya, pada sekarang kan kita sebagai guru merasa paling pintar, kita bisa mengontrol murid kita bisa mengarahkan murid kita. Seharusnya yang bisa mengontrol itu bukan guru tapi murid itu sendiri. Tugas kita hanya menuntun bagaimana murid itu dapat mengembangkan minat dan bakatnya. Murid di dalam kelas itu berbeda-beda. Jadi tidak mempunyai kemampuan yang berbeda, minat yang berbeda, dan bakat yang berbeda. Kita tidak bisa mengontrol murid kita hanya satu arah ya, terhadap apa yang kita mau, tetapi kita harus menjadi fasilitator dalam menuntun murid tersebut. Kemudian ilusi yang kedua, ilusi ini berarti bayangan ya, cuma anggapan kita ya, bukan hal yang harus kita kerjakan ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tidak semua penguatan positif itu efektif ya. Terkadang misalnya kita penguatan positif itu berbentuk penghargaan. Nah, contohnya penguatan positif itu tentang penghargaan. Tidak semua penghargaan itu efektif ya. Terkadang menimbulkan hal-hal yang negatif. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terkadang kita ke anak didik kita itu ya, kalau misalnya anak didik kita berbuat salah, kita membuat anak itu membuat merasa bersalah. Misalnya anak-anak kalian jangan sampai berperilaku yang jelek, nanti ibu wali kelas yang akan kena tegur oleh kepala sekolah. Berarti kita itu memberikan rasa bersalah kepada anak kita. Nah, itu tidak boleh ya, tidak dapat menguatkan karakter. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti yang tadi telah dijelaskan tentang kepalan tangan, kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita tidak dapat mengontrol orang lain, termasuk dengan anak didik kita. Nah, selanjutnya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ya, yang tadi itu, yang ilusi-ilusi itu adalah stimulus respon. Nah, di sini, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini, nah, ada stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon itu yang sudah ada sejak dulu sampai sekarang, yang seharusnya kita ubah menjadi teori kontrol. Misalnya nomor 1, realitas kebutuhan kita sama. Apakah realitas atau kebutuhan kita sama atau tidak? Seperti halnya murid anak didik kita. Apakah murid di dalam kelas kita mempunyai kebutuhan yang sama? Tidak ya. Ada di kelas kita itu ada yang misalnya sudah mempunyai kemampuan hitungnya tinggi, tetapi ada salah satunya yang dulu dalam hal membaca atau kelas tinggi. Misalnya anak tersebut sudah ingin mengetahui
berarti setiap anak didik kita itu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, semua orang melihat yang sama. Ketika terjadi sesuatu, tidak boleh memandang hanya dari sudut pandang. Misalnya ada yang berkelahi, kita tidak boleh hanya bertanya kepada satu orang. Harus dua-duanya, harus dari sudut pandang yang berbeda. Nah, berarti teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sering ya, kita itu ingin sama dengan orang lain, ingin satu pemahaman, ingin semuanya kompak ya. Tetapi seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketika anak didik kita berbuat salah, kita langsung ya mencap anak didik itu bangor, anak didik itu malas, kemudian tidak bodoh seperti itu. Nah, sebenarnya semua perilaku itu memiliki tujuan, ya, termasuk perilaku buruk. Contohnya, misalnya di kelas kita ada anak didik yang tidak memperhatikan pelajaran, dia hanya bermain-main di kelas atau mengobrol atau ribut. Nah, dia itu pasti mempunyai tujuan. Tujuannya apa? Mengapa mereka seperti itu? Nah, mungkin dia itu sedang ingin perhatian dari kita. Caper ya, kurang perhatian dari rumahnya, berarti tugas kita sebagai orang tua di sekolah untuk memperhatikannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Apakah Bapak Ibu ingin dikontrol oleh orang lain? Tidak ya. Nah, itu anggapan stimulus respon itu orang lain bisa mengontrol saya. Tapi menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita yang menentukan ya, tidak boleh terpengaruh oleh orang lain atau tidak boleh terlalu nurut kepada orang lain. Ya, yang penting itu adalah hal yang benar. Kemudian stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini yang lebih parah ya, anggapan bahwa saya bisa mengontrol orang lain. Nah, harusnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya diri Anda sendiri yang bisa mengontrol ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat tunjukan gagal. Nah, itu stimulus respon, harusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan model berpikir menang kalah harus diganti menjadi model berpikir menang-menang. Kemudian materi selanjutnya, disiplin positif. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Ya, berarti disiplin itu harus ada dari diri sendiri, bukan karena pengaturan, bukan karena peraturan atau bukan dari paksaan orang lain. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama aja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang berbeda. Nah, pemikirannya Hajar ini sejalan dengan pandangan Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001. Diane menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid. Nah, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun dalam motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi motivasi dari dalam diri sendiri. Nah, di sini
profil pelajar Pancasila. Masih ingat kan ada berapa profil pelajar Pancasila? Ada? Ada berapa? 5. Ada 6. Ya. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Ya, ini juga adalah tujuan dari kurikulum Merdeka, bahwa murid kita itu diharapkan mempunyai sikap profil pelajar Pancasila atau karakter pelajar Pancasila. Kemudian nilai-nilai kebajikan pelajar Pancasila ada juga dari IBO Primary Years Program, yaitu nilai-nilai kebajikannya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, kemudian ada 9 pilar karakter. Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kemudian kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran, amanah atau diplomatis. Yang keempat, hormat dan santun. Yang kelima, dermawan, suka menolong dan gotong royong. Kemudian percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, serta toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, di sini kemudian ada di 7 essential virtues. Yang pertama, empati. Kedua, suara hati. Yang ketiga, kontrol diri. Yang keempat, rasa hormat. Yang kelima, kebaikan. Yang keenam, toleransi. Dan yang ketujuh, keadilan. Nah, kalau ini nilai-nilai kebajikan tentang proyek nilai-nilai kebajikan ada banyak ya, bisa dilihat. Ya, peduli, rajin, integritas, rasa hormat, sampai rendah hati, gotong royong, keteguhan, dan pengabdian. Sebenarnya nilai-nilai kebajikan ini banyak versinya ya. Cuma di sini saya hanya mencantumkan 5. Tetapi di dalam pendidikan atau di dalam kurikulum Merdeka ini yang sering kita dengar, yang sering kita temukan yaitu nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu 3 motivasi perilaku manusia. Diane Gosden dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Berarti motivasi itu keinginan ya dalam dirinya. Ada 3. Kalau singkat itu ada hukuman, ada penghargaan, dan ada rasa tanggung jawab atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, maksudnya apa? Jadi kita ketika melaksanakan sesuatu itu ada 3 motivasi. Misalnya, Bu Nek, dongkap enjing-enjing teh, eta motivasi naon? Kahiji, bilih di seselan ku bapak kepala, eta berarti hukuman. Anu kadua, hoyong dipuji ku bapak kepala, berarti eta penghargaan. Nah, yang ketiga itu adalah motivasi di dalam diri intrinsik, bahwa Bu Neng itu menyadari atau menghargai diri sendiri, ingin tanggung jawab terhadap tugasnya, dan mempercayai nilai-nilai kebajikan yang ada. Ya, seperti itu. Jadi ada 3 motivasi perilaku di setiap perilaku yang atau kejadian yang kita laksanakan itu ada 3 motivasinya. Tinggal kita
motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Berarti kalau motivasinya karena hukuman itu, ketika tidak ada bapak kepala, berarti motivasi itu tidak ada titiknya. Seperti itu, jadi bersifat sementara. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini satu tingkat dari tadi ya. Yang tadi mah yang terendah, ini yang kedua ya. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Tadi apa yang akan saya hukumannya ini mendapatkan? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Nah, sama motivasi ini juga bersifat eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Nah, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi dari ketiga motivasi manusia, perilaku manusia ini yang diharapkan dimuncul itu adalah motivasi yang ketiga. Ya, karena itu bersifat internal. Ya, insya Allah kalau berasal dari diri sendiri itu tidak bersifat sementara. Ya. Susah gitu ya, susah ya. Nah, di sini kita coba contoh kasus. Ya, di sini ada kasus dari IPA. Namanya IPA ya. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Jadi menuju belajar matematika, ayah murid guys, ada murid yang hanya menggambar ya. Pada saat guru matematika yang paseno, berarti ini di SMP ya, karena di SD itu kan gurunya wali kelas ya, menanyakan pertanyaan. IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagah pada saat berupaya menjawab. Jadi si IPA keur belajar matematika di kelas, tapi dianya menggambar. Nah, si paseno ini jadi ditunjukkan orangnya kayak bertunduknya, sok ditunjuk. Nah, itu sebenarnya. Nah, kemudian paseno pada saat itu membiarkan teman-temannya IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa.
Hukuman apa? Konsekuensi. Hukuman. Bedanya hukuman dan konsekuensi, hukuman itu berarti tidak sejalur dengan apa yang IPA lakukan ya. Misalnya kan tadi dia menggambar, tapi hukumannya mencat hidung gitu ya, hukumannya berupa fisik. Nah kalau konsekuensi misalnya apa coba? Konsekuensi itu misalnya Pak Jucin guru olahraga, ada siswanya yang terlambat. Nah kan karena guru olahraga misalnya terlambat kan, yang lain mah sudah pemanasan, dia mah belum. Berarti konsekuensinya kamu harus pemanasan terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran PJOK. Kemudian misalnya di dalam kelas ya, ketika ada anak yang terlambat datang ke kelas, hukumannya kalau hukuman itu berdiri di dalam kelas atau dijemur di lapangan. Nah kalau konsekuensi itu berarti anak itu tertinggal pelajarannya seberapa banyak. Nah itu konsekuensinya harus diusul, berarti harus dilaksanakan. Ketika orang lain istirahat, dia mengerjakan tugas yang belum dia laksanakan karena terlambat tersebut. Itu bedanya hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini ada contohnya ya. Di sini kalau tadi mah tentang 3 motivasi, kalau sekarang mah tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, coba dilihat ya, kalau hukuman itu membuat siswa itu menjadi identitas gagal, ya berarti hukuman mah itu seharusnya untuk saat ini karena kita menggaungkan Merdeka Belajar, sudah tidak ada lagi hukuman di sekolah ya. Yang harus kita laksanakan yaitu dengan disiplin. Disiplinnya seperti apa? Bisa konsekuensi, bisa restitusi. Kalau konsekuensi yang telah saya sebutkan tadi, kalau restitusi itu lebih baik penanganannya daripada konsekuensi. Restitusi itu berarti kita mengajak berdiskusi anak yang melakukan tindakan yang salah tersebut. Ya, jadi bukan kita yang menyadarkan mereka, tetapi mereka sadar sendiri apa kesalahan mereka dan mereka yang akan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Nah, bisa dilihat ya, ini hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Dan restitusi merupakan pilihan. Jadi murid itu memilih apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, mencari solusi sendiri. Kita hanya menanyakan pertanyaan afirmatif untuk menyadarkan dan mengarahkan si murid tersebut. Kemudian ada hukuman itu tidak nyaman untuk murid, ya, dan anak untuk jangka waktu panjang. Ya, anak itu akan berbekas ya ketika kita kita memberikan hukuman kepada anak tersebut ya. Dia itu akan menang, si ibu eta musok pernah hukum abdi berdiri di depan kelas, atau bapak eta kamu kapungkur ngajemur abdi di lapangan upacaranya, pasti ingat. Nah, kalau konsekuensi itu tidak nyaman untuk anak atau anak untuk jangka waktu pendek. Kalau tadi mah panjang ya, kalau konsekuensi mah pendek, karena dia menyadari bahwa kesalahan itu harus ada konsekuensinya. Nah, kalau restitusi itu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang, karena menyadarkan dari diri sendiri, yaitu jangka waktunya akan panjang, dia akan terus tersadar seperti itu. Kemudian di sini ada korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. Nah, di sini ada contohnya ya.
Kalau yang positif itu, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Berarti menanyakan kembali, tetapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menyadarkan murid. Nah, sekarang saya coba tanya ke Bapak Ibu, sulit atau tidak untuk menerapkan restitusi ini? Biasa. Jadi kadang-kadang walaupun belum ke kurikulum TK, pada kegiatan sehari-hari kadang-kadang itu sudah biasa dilakukan. Ya, sudah biasa dilakukan tapi tanpa kita sadari ya. Nah, ya berarti kalau sudah prosesnya mungkin ya dan harus terbiasa gitu ya. Jadi karena ini karena istilah yang lama ke istilah yang perpindahan dari istilah yang lama ke istilah yang baru. Jadi nenek itu istilah yang barunya ini dipelajari padahal sudah dikerjakan. Padahal sudah yang biasa dikerjakan. cuman kata-katanya yang baru ya, restitusi, konsekuensi ya. Tapi perlu juga dipelajari. Ya, kita lanjutkan ya. Itu tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dari ketiga ini yang manakah yang paling baik? Restitusi. Yang masih bisa kita lakukan apa? Konsekuensi. Yang harus sudah kita hentikan berarti apa? Hukuman. Ya, ketika memang sulit ya. Saya juga menyadari anak-anak rada kumaha gitu. Kira-kira diajak ngobrol teh nyambung, di leuleyan karena lejak ya. Ya, tapi kan kita juga harus berarti mengidentifikasi ya. Tadi jangan langsung mencap anak itu buruk atau mencap anak itu bandel. Kita harus mengidentifikasi dulu apa tujuan mereka melaksanakan perilaku buruk tersebut ya. Nah, di sini ada hal yang menarik bagi saya ketika saya mempelajari tentang disiplin positif. Ada kata dihukum oleh penghargaan. Maksudnya apa ya? Dihukum oleh penghargaan. Apabila kita mendapatkan penghargaan, apakah kita senang? Senang ya. Apa ketika kita mendapatkan pujian itu akan senang? Ya sama seperti anak didik kita ya. Anak didik kita juga ketika kita puji, ketika kita kasih penghargaan, dia akan merasa senang, dia akan merasa bangga. Tetapi di balik itu semua ada sesuatu hal ya, yaitu dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, penghargaan itu merusak hubungan. Maksudnya apa? Ya, jadi penghargaan merusak hubungan. Misalnya dengan ranking ya, setelah pengalaman kita dengan ranking. Ketika ada anak yang biasanya ranking 1, kemudian turun menjadi ranking 2 dan ada anak lain muncul jadi ranking 1, apakah itu akan merusak? Ya, ya, tanpa kita sadari bahwa penghargaan itu merusak hubungan, ya merusak hubungan. Misalnya atau kita sama-sama bersaing ya, antar guru bersaing misalnya di dalam perlombaan. Ketika kita gagal, bukan bersaing dalam lomba, kalau lomba pasti ada menang dan kalah. Tetapi misalnya di lingkungan sekolah gitu ya, kita memuji teman kita di hadapan orang lain. Nah, orang lain akan sih gitu ya. Maksudnya akan sih halus-halus bapak ibu mereka gitu ya. Dan orangnya sama bekerja di sini teh sama gitu ya. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Maksudnya apa? Ada yang beberapa kasus misalnya anak yang selalu mendapatkan ranking 1 atau anak yang selalu mendapat pujian dari guru, dia akan merasa abdi mah da belajar oge bakal tetap ranking hiji gitu. Atau abdi mah da bangor oge tetap
bapak guru mah. Nah, itu bisa penghargaan menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Jadi kan dia selalu dipuji, jadi dia hanya sudah puas dengan prestasi yang dia miliki. Dan penghargaan itu menghukumi seperti apa yang tadi, yang berarti yang ke atas. Nah, bagaimana cara mensolusinya? Kan anak juga kan ingin dihargai, ingin dikasih penghargaan. Nah, kasih penghargaan atau pujiannya itu jangan di umum ya, jangan di publik, jangan membuat orang-orang lain itu mendapat atau merasa iri. Ketika kita akan memuji anak tersebut, pujilah ketika kita berhadapan langsung dengan anaknya. Jangan dihadap di depan kelas, atau jangan misalnya anak yang lain itu dipermalukan karena dibanding-bandingkan dengan orang yang kita puji. Seperti itu. Nah, ini penjelasan lebih lengkapnya dari restitusi yang telah sedikit kita bahas tadinya. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi anak itu diajak diskusi ya untuk mencari tahu apa alasan mereka melakukan kesalahan tersebut, kemudian mencari solusinya sehingga dia bisa kembali kepada kelompok anak-anak yang sukses atau tidak gagal dengan karakter yang lebih kuat karena telah dikuatkan dengan proses restitusi tersebut. Nah, di sini restitusi ya, ciri-cirinya restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan antara guru dengan murid, guru dengan guru dan guru dengan atasan kita kepala sekolah. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari keputusan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, setelah belajar tentang restitusi, kita juga harus belajar tentang keyakinan kelas ya. Ini yang sedang didengung-dengungkan dalam kurikulum Merdeka ya, harus adanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berarti pengganti dari peraturan kelas. Kan kalau peraturan itu selalu ada hukuman. Nah, kita ganti peraturannya ini dengan keyakinan kelas. Kenapa keyakinan ya? Keyakinan itu berarti yakin, meyakini dari dalam diri. Kalau peraturan kan itu sifatnya memaksa, tetapi kalau keyakinan diri itu kita itu meyakini apa yang ingin kita ciptakan di dalam kelas. Nah, keyakinan kelas ini tidak dibuat oleh guru ya, bukan dibuat oleh guru, tetapi dibuat oleh murid. Kesepakatan murid di dalam kelas ya, kesepakatan murid di dalam kelas dari mulai apa yang mereka inginkan ya, kemudian kondisi apa yang ingin mereka wujudkan di dalam kelas tersebut. Nah, setelah itu kita dari kata-kata anak itu diubah menjadi kata-kata positif. Misalnya anak itu ingin menjaga kebersihan kelas ya, berarti di semua warga kelas itu atau semua murid dari kelas itu meyakini harus menjaga kebersihan tanpa adanya paksaan dari guru atau pihak manapun. Kemudian di sana contohnya selalu bersikap positif. Selalu bersikap positif berarti ketika dia terlambat apakah positif atau negatif? Negatif, berarti dia telah melanggar keyakinan kelas. Di sini ada contohnya ya. Contoh keyakinan kelas. Mungkin kurang jelas ya. Contoh keyakinan kelas 1 misalnya ya, ini untuk
guru. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang. Ya, anak-anak mah terkenging jangan dulu terkenging berat-berat ini, harus senang, harus gembira dalam pembelajarannya. Kemudian setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Nah, berarti ketika ada dari tugas dari guru, setiap anak-anak harus mengerjakan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Berarti terkenging mulinan kanu sanes atau kabuli kanu sanesnya terkenging heureuy ngaheureuyan. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ya. Nah, ini contoh keyakinan kelas tinggi, kelas 5 ya. Yang pertama, selalu bersikap positif. Kedua, senantiasa menjadi diri terbaik. Bukan terbaik dari kelas itu, tapi terbaik dari diri sendiri ya. Kemudian percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Berarti kita tidak boleh mengambil hak yang bukan hak kita. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Nah, ini keyakinan kelas ini bukan kita yang tuliskan ya, tapi ini berasal dari anak didik kita, dari murid kita. Tapi boleh kita sempurnakan kata-katanya. Misalnya yang telah saya laksanakan itu, anak itu kan, Bu, jangan membuang sampah. Nah, ada kata jangan itu kata negatif. Kalau keyakinan itu harus kata positif. Berarti kalau jangan membuang sampah berarti menjaga kebersihan. Kemudian misalnya jangan saling berkelahi, berarti saling menghargai dan menghormati. Jadi ini asalnya dari murid kita tampung, kita sortir kan. Misalnya murid kita ada 20, tapi ada 5 orang yang sama, berarti tuliskannya satu saja. Nah, dari setelah itu kita ubah menjadi kalimat-kalimat positif seperti itu. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, kemudian di sini ada 5 posisi kontrol. Bisa dilihat ya videonya. Kita lihat ya videonya. Kemudian materi selanjutnya yaitu ada 5 posisi kontrol. Terdapat 5 posisi kontrol diri kita ya terhadap orang lain. Yang pertama yaitu penghukum ya, kontrol penghukum. Nah, penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekankan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, nah di sini, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran dia bisa berhasil, yaitu cara dia. Jadi semua murid harus patuh terhadap cara dia. Dia tidak mementingkan kebutuhan murid, keinginan murid seperti itu. Kemudian kontrol yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lemah lembut. Ya, kalau tadi penghukum itu akan keras, akan menghardik. Nah, kalau pembuat rasa bersalah
seperti ini. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, posisi kontrol yang selanjutnya yaitu teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi kita menempatkan diri kita sebagai teman kepada murid kita, ya. Bagus sih dekat, cuman ada kalanya murid itu akan merasa tidak menghargai kita, akan berbuat semena-mena. Berarti yang pertama itu posisi kontrol apa? Penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Dan yang ketiga, teman. Kemudian ada lagi pemantau. Nah, kalau pemantau ini berarti mengawasi, ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, di sini ya, tadi kan ada hukuman, ada konsekuensi. Kalau kita menjalankan konsekuensi atau menerapkan konsekuensi ketika murid kita melakukan kesalahan, berarti posisi kontrol kita yaitu pemantau. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi apa? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi ketika anak didik kita berbuat salah, kita menanyakan, kamu tahu tidak konsekuensinya kalau kamu seperti ini gitu. Nah, dan yang terakhir yaitu manajer. Nah, posisi terakhir ini manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Berarti posisi manajer ini kita menerapkan yang tadi, yang restitusi. Nah, langkah restitusi itu seperti apa? Nah, ada segitiga restitusi. Nah, ketika kita melaksanakan restitusi ada langkahnya melalui segitiga restitusi. Ada yang pertama, menstabilkan identitas dengan kita mengajukan pertanyaan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Berarti kita menstabilkan identitasnya bahwa mereka itu bukan pribadi yang gagal loh. Setiap orang juga pasti melakukan kesalahan gitu. Jadi tidak langsung kamu salah atau kamu apa gitu ya. Kemudian setelah menstabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah. Nah, apa tujuan mereka melaksanakan kesalahan tersebut ya, atau alasannya ya. Kamu tentu punya alasan melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, seperti itu contoh pertanyaannya. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Setelah kita tahu alasannya, kita tanyakan keyakinan tadi ya, keyakinan kelas yang telah kita buat ya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi seperti apa? Jadi apa yang anak yang melakukan kesalahan itu yang mereka yakini ya, berarti kita harus punya dulu keyakinan kelasnya. Nah, seperti itu ya. Ini tadi stabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, 5 posisi kontrol itu kan tadi ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, kemudian pemantau, dan manajer. Nah, yang boleh atau yang baik kita laksanakan itu yaitu posisi pemantau dan manajer. Pemantau itu berarti memberikan konsekuensi, kita mengawasi ketika murid melakukan kesalahan, kita memberikan konsekuensi. Dan yang manajer itu yang melaksanakan restitusi. Mungkin itu yang sharing atau diseminasi budaya positif yang telah saya pelajari dan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Namun sebelumnya, apakah ada yang ditanyakan? Nanti ya,
Terima kasih kepada Bu Ina yang telah menyampaikan materinya. Acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan membacakan hamdalah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya kalian hari ini? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita hari ini masih bisa bersekolah di sini ya, dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan membuat keyakinan kelas. Bukan Ibu sebenarnya, kita semua akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Ada yang tahu? Apa coba? Nah, keyakinan kelas itu adalah hal yang kita yakini. Ya, berarti kalau kita yakini, berarti kita harus mewujudkannya. Contohnya, misalnya, selalu bersikap positif. Itu contoh keyakinan kelas. Apa? Kalau sikap positif misalnya apa? Datang tepat waktu itu positif. Terus, apa lagi? Apa lagi? Berpakaian rapi, sikap positif. Kalau berbohong itu positif tidak? Apa itu sikap apa? Negatif. Datang terlambat itu sikap positif bukan? Apa? Negatif. Apa lagi yang kalau sikap positif? Gotong royong. Apa lagi? Saling menghormati. Nah, itu sikap positif. Berarti nanti kalian tuliskan. Nanti Ibu bagikan ini satu orang satu. Kalian tuliskan apa yang ingin kalian yakini di sini. Ya, apapun terserah kalian. Yang penting itu yang ingin kalian yakini. Nanti Ibu pilih. Nanti Ibu pilih, bukan Ibu pilih. Nanti Ibu sortir lah. Nanti Ibu filter. Apakah yang mana yang akan menjadi keyakinan kelas kita. Paham? Paham. Oke, sini Ibu kasih judul dulu ya. Nah, setelah nanti kita berhasil membuat keyakinan kelas, kalian harus menepati atau mewujudkan keyakinan kelas ini dengan rasa tanggung jawab. Dulu ada namanya peraturan kan? Peraturan. Nah, peraturan itu kalau dilanggar akan mendapat hukuman. Beda kalau ini mah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tidak ada hukuman, tetapi rasa tanggung jawab dari diri sendiri yang harus diterapkan. Ya, misalnya Gio itu datang terlambat. Ya, Gio itu sudah melanggar keyakinan kelas. Ya, tidak akan Ibu hukum, tapi nanti Ibu akan menanyakan apakah Gio sudah menepati keyakinan kelas atau belum? Belum, soalnya dia datang terlambat. Paham? Paham. Sekarang Ibu bagi satu orang satu ya. Kalian tuliskan, nanti tempel di depan. Ya. Keyakinan kelas apa yang ingin kalian wujudkan? Iya, langsung tulis. Ke belakang aja ya. Ke belakang. Gak usah dikasih nama ya, gak usah dikasih nama. Kalau keyakinan kelas itu tidak mungkin nanti kita akan
Tempel. Di sini di bawah keyakinan tas. Nah. Orang kecil. Yes. Ya, sama. Oke, nah dari semua yang telah kalian tuliskan dan tempelkan, Ibu tadi kan sudah mensortirnya. Terdapat 5 keyakinan kelas, karena yang lainnya hampir sama. Yang pertama apa? Saling menghargai.